Gigs, kalian tahu Candi Borobudur kan? Candi Buddha terbesar di dunia yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Kalau misalnya kalian berkunjung ke Borobudur, pasti kalian bakalan ngerasain atmosfer yang megah dari bangunan yang satu ini. Bangunan ini tuh bukti kalau Nusantara di masa lalu adalah sebuah peradaban yang udah lumayan besar dan maju. Makanya nenek moyang kita bisa berhasil bangun Candi Borobudur dan bisa bertahan sampai sekarang. Ngomongin soal Borobudur, keberadaan candi ini tuh nggak bisa dipisahin sama keberadaan kerajaan Mataram kuno di masa lalu. Jadi buat kalian yang belum tahu, kerajaan Mataram kuno itu sebuah kerajaan besar yang bercorak Hindu-Buddha yang eksis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sekitar abad ke-8 sampai ke-10 Masehi. Mataram kuno bisa dibilang sebuah kerajaan besar yang bisa dilihat dari peninggalan-peninggalannya. Peninggalannya banyak banget, mulai dari Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, dan lain-lain. Di video kali ini kita bakalan bahas sejarah Mataram kuno, mulai dari kenapa kerajaan ini bisa ada, gimana kehidupan mereka di zaman itu, dan kenapa kerajaan ini bisa hancur. Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis. Kalau kalian buka Google dan ketik kerajaan Mataram, pasti yang muncul itu ada dua kerajaan. Sama-sama pakai kata Mataram. Yang satu Mataram kuno, eksisnya di abad ke-8. Satunya lagi Mataram Islam, eksisnya di abad ke-16. Nah, mungkin ada yang penasaran, kenapa sih kedua kerajaan ini tuh sama-sama disebut kerajaan Mataram? Karena kedua kerajaan ini dulunya berpusat di wilayah Mataram, atau yang sekarang berada di sebagian wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi secara umum wilayah Jogja dan sekitarnya itu dulunya disebut wilayah Mataram. Atau kalau secara spesifik disebut Bumi Mataram. Ini mohon dikoreksi kalau salah ya. Sebenarnya dua kerajaan ini tuh punya nama lain. Kerajaan Mataram kuno itu disebut sebagai Mataram Hindu. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai Kerajaan Medang, seperti yang tercatat dalam beberapa prasasti. Sedangkan Mataram Islam dikenal juga dengan Kesultanan Mataram Islam. Jadi dari penjelasan tadi, mungkin kita bisa bedain antara Mataram kuno dan juga Mataram Islam. Sekarang kita bahas sejarah Mataram kuno atau Kerajaan Medang. Kerajaan Mataram kuno ini tuh didirikan oleh Raja Sanjaya sekitar abad ke-8 Masehi. Untuk tahun pastinya kita nggak tahu. Ada yang bilang Kerajaan Mataram kuno itu didirikan tahun 732 Masehi, bertepatan dengan tahun di mana Sanjaya jadi Raja Kerajaan Medang. Ada juga pendapat lain yang bilang kalau Kerajaan Medang itu berdiri di tahun 716 Masehi. Sesuai dengan Sanjaya Warsa atau kalender Sanjaya, yang dimana tahun pertama kalender itu dimulai di tahun 716 Masehi. Yang mendirikan kerajaan Medang, yaitu Sanjaya, itu ternyata bukan orang biasa. Sanjaya, dikenal juga sebagai Rakyan Sanjaya, adalah anak dari Dewi Sanaha dan Prabu Bratasenawa, yang merupakan raja ketiga di kerajaan Galuh. Ibu dari Sanjaya, yaitu Sanaha, adalah keturunan dari Ratu Shima, ratu dari kerajaan Kalingga. Kalau misalnya kalian suka sejarah, pasti kalian udah familiar sama ratu yang satu ini. Ratu Shima adalah salah satu pemimpin wanita yang terkenal dalam sejarah Indonesia, dan juga sampai ke Cina, dinasti Tang. Beliau dikenal sangat cantik, sangat adil. Bahkan katanya Ratu Shima itu nggak segan-segan motong jari kaki anak kesayangannya yang bernama Narayana, karena nyentuh kantong emas yang waktu itu Ratu Shima melarang siapapun untuk menyentuhnya. Ke anaknya sendiri aja beliau tegas, apalagi sama rakyatnya. Dan itu adalah salah satu hal yang udah pasti nggak bisa dilakukan oleh pejabat kita di zaman sekarang. Nah, kita balik lagi ke Sanjaya. Jadi sebelum Sanjaya mendirikan kerajaan Medang, beliau ini ternyata udah jadi raja atau penguasa di kerajaan lain. Disebutin dalam naskah Carita Parayangan, yaitu naskah Sunda kuno yang ngebahas sejarah tanah Sunda, Sanjaya itu dikatakan pernah jadi raja dari kerajaan Sunda dan juga Galuh. Dari situ, dua kerajaan ini kemudian fuse, bersatu. Setelah jadi penguasa kerajaan Sunda Galuh, Sanjaya terus memperluas kekuasaannya dengan menaklukkan beberapa kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Jawa. Bahkan kekuasaannya itu sampai ke wilayah Kalingga Selatan. Dan disitulah kemudian Sanjaya mendirikan Kadaton Medang atau Istana Medang di Tanah Mataram. Dari Kadaton inilah yang kemudian jadi sebuah kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Ini mohon dikoreksi kalau salah ya. By the way, kalau kita ngebahas Kerajaan Medang secara detail, sebenarnya kita harus bahas kerajaan-kerajaan lain nih. Karena kalau misalnya kalian perhatiin, antara satu kerajaan dengan kerajaan lain, khususnya di masa Hindu-Buddha, sebenarnya mereka itu saling berkaitan.
Kayak yang dijelasin tadi, kalau Sanjaya sebagai pendiri kerajaan Medang ternyata berasal dari kerajaan Galuh dan juga punya darah keturunan dari kerajaan Kalingga. Ibaratnya kalau sejarah Indonesia dijadiin serial atau series, di season 1 itu kita ngebahas kerajaan Kalingga dulu. Di season 3 baru ngebahas kerajaan Medang. Kalau kalian skip season 1 langsung nonton season 3, agak bingung sama plot ceritanya. Jadi buat kalian yang pengen tahu gambaran besarnya, mungkin bisa baca-baca sejarah kerajaan yang udah ada sebelum kerajaan Medang berdiri. Lanjut. Jadi setelah mendirikan kerajaan baru ini, Sanjaya kemudian jadi Raja Kerajaan Medang dengan gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya ini ternyata ada artinya. Panjang tuh. Kata Rakai dalam gelar itu bisa diartikan sebagai pemimpin. Rakai Mataram, istilah untuk menyebutkan kalau Sanjaya sebelumnya adalah pemimpin atau penguasa daerah wilayah Mataram. Gelar Ratu hampir sama dengan gelar Datu yang artinya pemimpin kerajaan. Jadi di zaman dulu, gelar Ratu itu belum identik sama pemimpin perempuan. Sedangkan kata Sang dari Sang Ratu menandakan kalau Sanjaya tuh berbeda atau melebihi gelar pemimpin dari kerajaan lain. Ada satu sumber yang menyebutkan kalau Sanjaya mendapat gelar Sang Ratu karena dia waktu itu jadi pemimpin dari 3 kerajaan, yaitu Sunda, Galuh, dan Medang. Sanjaya jadi pewaris tahta kerajaan Galuh dari ayahnya, dia juga pewaris tahta kerajaan Sunda dari kakek istrinya, dan juga pewaris tahta kerajaan Kalingga dari ibunya. Dan mungkin karena alasan inilah Sanjaya kemudian menyandang gelar Sang Ratu. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya cuma Sanjaya yang pernah menyandang gelar ini di Nusantara. Kami belum menemukan raja lain yang juga punya gelar Sang Ratu. Bahkan di kerajaan Medang, cuma Sanjaya yang secara khusus punya gelar ini. Raja-raja penggantinya itu cuma punya gelar Sri Maharaja atau Raja saja. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komen. Nah, Raja Sanjaya itu jadi pemimpin kerajaan Medang mulai tahun 716 sampai 746 Masehi. Gak banyak yang bisa diketahui soal gimana kerajaan atau kedatuan di bawah kepemimpinan Raja Sanjaya. Tapi beberapa sumber menyebutkan kalau Raja Sanjaya itu memerintah dengan damai dan rakyatnya dikatakan makmur pada saat itu. Raja Sanjaya yang menganut kepercayaan Hindu Siwa juga membangun candi Hindu seperti Candi Gunung Wukir yang ada di Dusun Canggal, Magelang, Jawa Tengah. Setelah Raja Sanjaya, raja selanjutnya yang memerintah di Kerajaan Medang adalah Sri Maharaja Rakai Panangkaran Dyah Pancapana atau yang lebih dikenal sebagai Rakai Panangkaran. Dia jadi Raja Kerajaan Medang tahun 746 sampai 784 Masehi. Kita nggak tahu pasti siapa Rakai Panangkaran ini. Ada yang bilang kalau dia tuh adalah anak dari Raja Sanjaya. Ada juga yang bilang kalau dia adalah musuh Sanjaya dari dinasti Shailendra yang berhasil ngalahin Sanjaya dan ngambil alih pemerintahan Kerajaan Medang. Tapi kalau dalam Prasasti Wanua Tengah 3 yang bersumber dari tahun 908 Masehi, Rakai Panangkaran ini diduga adalah keponakan dari Raja Sanjaya. Ada banyak teori soal siapa sebenarnya Rakai Panangkaran ini. Tapi intinya dia adalah raja kedua Kerajaan Medang, menggantikan Raja Sanjaya. Kalau tadi Raja Sanjaya menganut kepercayaan Hindu Siwa, Rakai Panangkaran diduga menganut kepercayaan Buddha Mahayana. Ini dibuktiin dari banyaknya candi-candi beraliran Buddha Mahayana yang dibangun semasa pemerintahannya. Ini juga, please correct me if I'm wrong. Nah, raja-raja yang memerintah di Kerajaan Medang itu sebenarnya ada banyak banget. Sepeninggal Raja Sanjaya yang merupakan pendiri Kerajaan Medang, kerajaan ini tuh sempat dipimpin sama 19 raja lagi. Dan raja-raja ini katanya berasal dari beberapa dinasti yang berbeda. Kalau kalian baca-baca sumber sejarah soal kerajaan ini, ada yang berpendapat kalau Kerajaan Medang sempat dipimpin sama 3 dinasti atau wangsa, yaitu Wangsa Sanjaya yang didirikan oleh Sanjaya, Wangsa Shailendra yang udah ada sejak masa kerajaan Kalingga, Wangsa Isyana yang memerintah di sekitar periode akhir masa kerajaan. Tapi ada juga pendapat lain yang mengatakan kalau yang berkuasa di Kerajaan Medang itu semuanya berasal dari dinasti yang sama, yaitu Wangsa Shailendra. Tapi kemudian dinasti ini terpecah jadi 2 aliran. Ada yang beraliran Hindu Siwa, ada juga yang beraliran Buddha Mahayana. Satu hal yang menarik dari Kerajaan Medang adalah mereka tuh seneng banget bangun candi. Ada banyak banget candi-candi yang dibangun di sekitar wilayah Daratan Kewu, Borobudur, dan sekitar Daratan Kewu, Prambanan.
Dari periode Raja kedua Medang, yaitu Rakai Panangkaran tahun 746, sampai periode Sri Maharaja Rakai Watukura Dia Balitung tahun 898, Kerajaan Medang ngalamin kemajuan pesat di bidang seni dan budaya. Pada saat itu peradaban Jawa kuno tuh lagi ada di puncaknya gitu. Bahkan Kerajaan Medang saat itu katanya jadi pusat pembelajaran agama Hindu. Jadi banyak pendeta Hindu yang datang ke Medang buat menuntut ilmu. Selain seni dan budaya, arsitektur di masa ini juga berkembang pesat. Buktinya, kayak yang dibilang tadi, ada banyak candi-candi Hindu-Buddha yang dibangun di masa ini. Salah satu yang terkenal tentu aja Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kalau soal Candi Borobudur, kita sama sekali nggak tahu kapan tepatnya candi ini dibangun. Nggak ada catatan spesifik soal kapan candi ini dibangun. Tapi para ahli berteori kalau Candi Borobudur dibangun sekitar tahun 775 Masehi. Awalnya di lokasi Borobudur ini dibangun, sempat dibangun sebuah candi lain yang bercorak Hindu oleh pengikut dinasti Sanjaya. Tapi setelah kekuasaan dinasti Sanjaya digantiin sama dinasti Shailendra, akhirnya candi yang bercorak Hindu ini kemudian lambat laun diubah jadi Candi Borobudur yang bercorak Buddha. Tapi ini sekedar teori ya. Candi Borobudur kemudian selesai dibangun tahun 825 di masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Garung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Raja Samaratungga, yang mulai memerintah sekitar tahun 802 sampai 847 Masehi. Soal kapan Samaratungga memerintah, beberapa sumber menuliskannya secara beda-beda. Tapi kita ambil yang paling umum aja. Setelah selesai, Borobudur kemudian dijadikan sebagai pusat ziarah para penganut kepercayaan Buddha Mahayana. Setelah Borobudur dibangun oleh dinasti Shailendra, dinasti Sanjaya yang menganut kepercayaan Hindu Siwa ternyata nggak mau kalah. Buat menandingi kemegahan Borobudur, akhirnya Rakai Pikatan yang jadi Raja Medang setelah Samaratungga pengen juga bangun candi besar yang bercorak Hindu. Candi ini kemudian dikenal dengan nama Candi Prambanan yang mulai dibangun sekitar tahun 850 Masehi. Candi Prambanan dibangun gak jauh dari Borobudur, cuman berjarak sekitar 19 km aja. Candi Prambanan didedikasikan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam ajaran Hindu. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Walaupun pembangunan Candi Prambanan dimaksudkan buat menandingi Candi Borobudur, tapi antara dinasti Shailendra yang menganut Buddha Mahayana dan Sanjaya yang menganut Hindu Siwa sebenarnya hidup rukun dan damai. Bahkan ada sumber yang mengatakan kalau pembangunan Candi Prambanan itu juga dibantu sama dinasti Shailendra yang notabene disebutin di beberapa sumber adalah rival dari dinasti Sanjaya. Jadi mungkin bisa disimpulin kalau masyarakat Medang saat itu tuh toleran banget satu sama lain. Selain hidup rukun dan damai, kondisi kehidupan masyarakat Kerajaan Medang sebenarnya bisa kita lihat di relief-relief pahatan Candi Borobudur. Misalnya di relief Karma Wibangga Borobudur. Di situ diperlihatkan kalau masyarakat Kerajaan Medang atau Mataram kuno melakukan kegiatan berburu hewan dan juga berprofesi sebagai nelayan. Mereka berburu pakai berbagai macam alat, mulai dari tombak, panah, bahkan pentungan. Hasil perburuan atau tangkapan ikan kemudian bisa dijual ke pasar. Di masa Kerajaan Mataram kuno juga udah pakai alat tukar, yaitu berupa uang. Uang mereka ada yang terbuat dari emas yang nilainya beda-beda, yang dikenal dengan sebutan suwarna, masa, dan kupang. Mereka juga punya mata uang dari perak yang dikenal dengan sebutan darana, masa, dan kupang. Selain berburu dan nangkap ikan, masyarakat Mataram kuno ini juga pada bertani. Buat hasil pertanian dan perburuan, sebagian hasilnya bakalan dijual, sedangkan sebagiannya lagi dikasih ke penguasa sebagai persembahan. Di masa itu ternyata juga ada sistem pajak yang harus dibayarkan masyarakat kepada penguasa. Kita nggak tahu seberapa besar pajak yang harus dibayarkan masyarakat, tapi intinya pajak itu bisa dipakai buat membangun candi yang besar, kayak Borobudur dan Prambanan. Mungkin. Di beberapa prasasti peninggalan Mataram kuno juga disebutkan beberapa kelas sosial di masa itu. Jadi masyarakat Mataram kuno bisa dibagi dalam beberapa kelas atau golongan masyarakat. Ada golongan Brahmana, semacam orang-orang yang jadi pemimpin keagamaan, kaum terpelajar yang menguasai ajaran-ajaran Hindu dan Buddha. Ada golongan Ksatria yang terdiri dari raja dan pejabat kerajaan. Ada golongan Waisya, yaitu pedagang. Dan terakhir ada golongan Sudra, yaitu orang biasa, masyarakat pada umumnya. Jadi, bisa disimpulkan kalau Kerajaan Medang ini diisi oleh masyarakat yang bermacam-macam. Salah satu hal unik lain yang muncul kalau kita ngebahas Kerajaan Medang adalah raja-raja Kerajaan Medang yang sering banget pindahin ibu kota kerajaan mereka. Jadi pada awalnya, Raja Sanjaya itu membangun Kadaton Medang di tanah Mataram, sekitar Magelang dan Yogyakarta.
Habis itu dipindahin lagi sama Rakai Pikatan, Raja Medang ke-7, ke daerah Mameratipura, sekitar wilayah Jawa Tengah. Terus sama Dia Balitung dipindahin ke wilayah Popito, sekitar Jawa Tengah. Dan akhirnya dipindahin lagi ke Mataram oleh Sri Maharaja Rakai Sumba yang memerintah tahun 924 sampai 929 Masehi. Proses pemindahan ibu kota kerajaan di masa itu kayaknya nggak seribet dan butuh biaya besar kayak IKN di zaman sekarang. Makanya ibu kota kerajaan Medang tuh bisa dipindahin berkali-kali. Nah, tadi itu ibu kota kerajaan masih terletak di sekitar wilayah Jawa Tengah. Saat Raja Medang ke-17 yang bernama Dyah Sindok berkuasa, ibu kota kerajaan Medang yang semula berada di Mataram, Jawa Tengah, dipindahin secara drastis ke Jawa Timur. Ada banyak teori soal kenapa Dyah Sindok atau yang lebih dikenal sebagai Empu Sindok mindahin pusat kerajaan Medang. Mulai adanya konflik internal di lingkungan istana, adanya serangan dari kerajaan lain seperti Sriwijaya. Ada juga teori yang mengatakan kalau peristiwa meletusnya Gunung Merapi yang jadi penyebab Empu Sindok pindahin ibu kota kerajaan. Empu Sindok memindahkan ibu kota kerajaan dari Mataram ke wilayah Tamulang, terus dipindahin lagi Watugaluh yang sekarang udah jadi wilayah Madiun, Jawa Timur. Selain pindahin ibu kota, Empu Sindok juga turut mendirikan dinasti baru yang dikenal sebagai Wangsa Isyana. Nama Isyana diambil dari gelar Empu Sindok saat jadi raja tahun 929, yaitu Sri Maharaja Rakehino Dyah Sindok Sri Isana Wikrama. Panjang ya. Dari sinilah Wangsa Isyana yang menganut kepercayaan Hindu Siwa kemudian menjadi penguasa kerajaan Medang. Dinasti Isyana kemudian menandakan kalau periode kerajaan Medang gak lama lagi bakalan berakhir. Tahun 947, Empu Sindok kemudian digantikan oleh putrinya yang bernama Sri Isyana Tunggawijaya. Sri Isyana kemudian punya anak yang bernama Makuta Wangsawardhana yang kemudian menggantikan ibunya sebagai penguasa Medang sampai pada tahun 991. Makuta Wangsawardhana terus punya 2 orang anak. Ada seorang putri yang bernama Mahendra Datta yang nikah dengan Udayana, raja dari Bali. Ada juga seorang putra yang bernama Dharma Wangsa Teguh yang kemudian jadi penerus sekaligus raja terakhir dari kerajaan Medang di Jawa Timur. Sebagai raja terakhir dari kerajaan Medang yang berkuasa tahun 991, pemerintahan Dharma Wangsa Teguh itu bisa dibilang nggak jelek-jelek amat. Waktu itu Dharma Wangsa berani memperluas wilayah kekuasaannya. Salah satunya dengan cara menantang kerajaan besar seperti Kedatuan Sriwijaya di Sumatera. Dharma Wangsa rupanya tuh pengen mengalahkan Sriwijaya yang menguasai perdagangan di Nusantara, dan dia juga pengen menguasai jalur laut di Selat Sunda. Ambisinya itu dia tunjukin dengan ngirim pasukannya dan nyerang Sriwijaya di Palembang, yang notabene itu ibu kota dari Sriwijaya. Dan akhirnya serangan ke Sriwijaya itu adalah taktik yang sangat ceroboh dan harus dibayar dengan sangat mahal oleh Dharma Wangsa. Mahal di sini artinya harus dibayar dengan nyawa dan juga kerajaan milik Dharma Wangsa. Pasca penyerangan di Palembang, Kedatuan Sriwijaya itu nggak tinggal diem. Setelah memukul mundur pasukan Jawa di Sumatera, Raja Sriwijaya saat itu yang bernama Sri Chudamani Warmadewa kemudian bikin rencana buat balas dendam. Dia pun bersekutu dengan salah satu kerajaan bawahan kerajaan Medang yang dipimpin oleh Raja Wurawari. Kalau dalam beberapa sumber, Raja Wurawari dikenal sebagai pemimpin dari kerajaan kecil yang bernama Luaram, yang dulunya ada di kota Blora, Jawa Tengah. Raja Wurawari ini dikisahkan emang benci banget sama Dharma Wangsa. Jadi pada saat itu, Raja Wurawari konon pengen menikahi salah satu putri Dharma Wangsa. Tapi sayangnya lamaran itu ditolak karena Dharma Wangsa tuh pengen nikahin putrinya dengan pangeran dari Bali yang namanya Erlangga. Erlangga dan Dharma Wangsa masih dalam satu darah keturunan karena Erlangga adalah anak dari Mahendra Datta, saudara perempuannya Dharma Wangsa. Jadi antara Wurawari dan Sri Chudamani akhirnya punya kesamaan nih, sama-sama pada benci Dharma Wangsa. Mereka berdua kemudian bangun pasukan dan menyerang Dharma Wangsa, raja kerajaan Medang. Penyerangan gabungan pasukan kerajaan Luaram dan Sriwijaya itu terjadi tahun 1016. Pada saat itu Dharma Wangsa lagi ngelaksanain pesta pernikahan antara putrinya yang bernama Dewi Laksi Anggraini dan Erlangga putra Mahendra Datta. Di tengah-tengah pesta, pasukan gabungan itu masuk ke istana dan menghancurkan semuanya. Waktu itu Dharma Wangsa tuh benar-benar nggak nyangka kalau dia bakal diserang di hari pernikahan putrinya. Penyerangan yang tiba-tiba itu bikin pasukan Dharma Wangsa kewalahan dan juga kalah jumlah. Di hari yang awalnya bahagia,
berubah jadi hari pembantaian hampir seluruh anggota kerajaan Medang. Dan sayangnya Raja Dharmawangsa termasuk ke dalam anggota kerajaan yang tewas di hari itu. Sedangkan putrinya dan menantunya, Airlangga, berhasil kabur dari Mahapralaya di hari itu. Tewasnya Dharmawangsa juga menandai hancurnya kerajaan Medang yang udah berkuasa selama ratusan tahun. Raja-raja yang jadi negara bawahan kerajaan Medang kemudian mulai memerdekakan diri dari pengaruh kerajaan Medang. Dan lambat laut, kerajaan Medang akhirnya hancur. Dan begitulah akhir dari kisah kerajaan Medang, sebuah kerajaan besar yang pernah berkuasa di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan yang pengaruhnya pernah sampai ke Kamboja, Thailand, dan Filipina ini akhirnya takluk di tahun 1016. Dendam Raja Urawari pun akhirnya terbalaskan. Dia pun diingat dalam sejarah dengan dua sosok, yaitu sosok hebat penakluk kerajaan Mataram kuno dan juga sebagai sosok pengkhianat dan licik yang gak segan mengkhianati tuannya. Kerajaan Sriwijaya juga mungkin udah bisa sedikit tenang dengan menghilangnya salah satu kerajaan musuh yang sempat bikin mereka kewalahan di Palembang. Tapi yang gak diketahui keduanya, menantu dari Dharmawangsa yaitu Airlangga selamat dari peristiwa itu. Dan beberapa tahun kemudian, Airlangga bakalan kembali untuk membalaskan dendam mertuanya. Apakah Airlangga bisa membalaskan dendamnya? Kalian bisa cari tahu sendiri, udah banyak spoilernya di buku sejarah. Dan disclaimer, mungkin di pembahasan kali ini, kalian bakalan nemu data sejarah yang beda-beda. Itu karena pembahasan kerajaan Mataram kuno ada beberapa versi. Jadi isi video ini jangan ditelan mentah-mentah, tapi cuma boleh dijadikan bahan referensi aja. Dan seperti biasa mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, komen aja di kolom komentar, atau mau diskusi satu dengan lainnya, boleh komen aja di kolom komentar. Jangan lupa jaga etika dan kesopanan juga. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Atau kalau cara Ratu Shima adalah ada yang juga tapi setelah kekuasaan dinasti Sanjaya digantiin akhirnya tahu nggak tuh?